Pada tahun 2006, Iksan sempat jatuh sakit. Yang memperhatikan dia itu cuman ya anak-anak sanggar sendiri, adik-adik yang masih aktif, mereka yang menjaga dia, merawat dia, karena waktu itu dia belum berkeluarga. Kalimantan dan Iran 2006 menjadi bukti Sanggar Cut Nyak masih diperhitungkan nasional dan dunia. Tahun 2006, Sanggar Cut Nyak untuk pertama kalinya membuka program latihan anak-anak oleh ide Ibu Darliza. Palembang 2007, pada Festival Petani Nelayan Indonesia, bukti keberhasilan Iksan menciptakan generasi. Di bawah salah satu senior, Cut Maisyarah, mereka menjadi juara pada festival tersebut. Argentina, Paraguay, dan Chili tahun 2007 menjawab keraguan orang banyak terhadap kesehatan Iksan. Duduk manis di depan tidak pernah. Kalau tidak salah saya itulah terakhir beliau berangkat. Dan beliau tidak pernah duduk manis di depan. Beliau pasti ikut terlibat di dalam pagelaran. Kalau tidak jadi vokalis, dia pasti sebagai pemain musik. Semua orang meragukan kesehatan beliau. Ya. Ada yang bilang, apa mampu? Karena waktu itu di sana itu musim dingin. Sampai 4 derajat. Ya, minus 4 waktu di Paraguay itu minusnya tuh mencapai minus 7 kalau nggak salah saya. Dan ada beberapa anggota yang mimisan itu. Tahun 2007, tahun resahnya Iksan. Kedudukan Iksan sebagai koreografer mulai diusik. Nah, ngelak udah mengenal musuji, paisang gak sakit. Ilung terasa ada, pula kan meriah selama sakit koyan. Ilung terasa ada, terasa ada no, karena dengan hana paisan, nyoy tamang lain, nyo amuradul. Karena beda, nyo tariannya adalah harus satu, pelatih harus satu, persi satu. Tak temang pelatih lain persi. Tak perubahan yang lain persi. Mungkin dengan kondisi dia yang idealis dan profesional dibilangnya, banyak yang nggak suka mungkin. Tentunya orang-orang yang ingin coba masuk ke lingkungan pendopo. Tapi kenyataannya sampai sekarang beliau tetap eksis di pendopo. Nah, itu membuktikan bahwa di mata saya dia yang benar. 2007, Iksan naik haji yang ketiga. Nego di meja haji ngempeng dua kasli, peng iri payaro, iri uhro, hana ya tanggung lingo. Ilong ngantain wan, alhamdulillah belum tiga haji. Lakin haji pun di meja kan. Pada Juli 2007, akhirnya Iksan melaksanakan satu sunah Rasul yang memang belum beliau laksanakan. Iksan menikah di Suso, Aceh Barat Daya. Cerita punya cerita, bertanyalah Pak Dini tadi atau Ibu Daniar bertanya, kawin aja lah Pak Iksan, gitu kan. Siapa mau sama saya, dia bilang. Kalau saya cari mau, mana yang mau sama saya? Rupanya Ibu Daniar jalan terus dari belakang, cari-cari, tanya itu dia. Kebetulan Bu Daniar ada anak sanggarnya, kan? Kebetulan. Tadi tanya satu persatu lah. Kebetulan sekali yang istrinya sekarang ini ditanya lah sama dia. Dia bilang, "Ma, istri sekarang ini," dia bilang, "mana lah mau makcik Bu sama saya?" Dia bilang, "Coba kau dekatin aja." Dia bilang. Rupanya kebetulan dijumpain sama Bu Daniar sama Pak Isan. Tanya lah sama Pak Isan, macam mana Pak Isan, ini orangnya Pak Madi kasih tunjuk lah gitu kan, mana mau dia sama saya, dia Pak Isan. Dia udah mau, dia bilang. Rupanya si Ibu Daniar udah tanya masih yang mau, dia bilang, apakah mau Pak Isan sama dia? Balik bertanya lah orang itu kan. Rupanya kebetulan Pak Isan ngambil kesimpulan, dia aja mau sama saya, masa saya nggak mau sama dia? Diiyakan lah Pak Isan, jadilah hubungan itu.
Sedih kali. Turun ke bawah pun saya jarang. Kadang-kadang kalau latihan lagi, saya sedih ya, dan di rumah aja.